Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai ruang lingkup daripada sosiologi. Nah, ada beberapa cakupan dari ruang lingkup sosiologi itu. Ya, di antaranya bagaimana sosiologi itu bisa kita definisikan. Lalu, bisakah sosiologi itu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Apa yang menjadi objek kajian sosiologi, bagaimana sejarah perkembangannya, dan teori-teori apa yang digunakan di dalam sosiologi. Nah, pada kali ini saya akan coba bahas terlebih dahulu definisi daripada sosiologi itu. Sosiologi itu adalah sebuah ilmu, ya, sebuah ilmu yang mencoba untuk mengungkap fakta-fakta di balik realitas, mencoba mengungkap hal-hal yang tersembunyi, ya, di balik sesuatu yang tampak. Karena sosiologi itu bukanlah sebuah ilmu yang hanya percaya terhadap apa yang terlihat sekilas, tetapi dia akan mencoba mengungkap, membongkar, menguak apa yang ada di balik realitas tersebut. Karena apa yang kelihatannya itu belum tentu itu yang sebenarnya, ya. Sosiologi berkeyakinan bahwa dunia itu tidaklah seperti apa yang terlihat, ya, sebagaimana nampaknya, tetapi dunia, ya, realitas kehidupan itu baru dapat, ya, kita pahami yang sebenarnya seperti apa ketika ia dikaji secara mendalam, dikaji secara ilmiah, sehingga dapat diinterpretasikan. Nah, jadi sangat banyak, ya, definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, nanti kita akan juga melihat terdapat simpul-simpul persamaan dari beberapa ahli tersebut. Nah, secara sederhananya memang sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat. Nah, kita lihat di sini ada Pitirim Sorikin mengatakan bahwa sosiologi adalah hubungan pengaruh timbal balik antara gejala sosial, ada gejala ekonomi dengan agama, keluarga dan moral, ya, hukum dan ekonomi, gerak masyarakat dan politik dan lain sebagainya. Nah, saya contohkan misalnya di Indonesia, majority adalah masyarakatnya beragama Muslim, di mana di situ ada kebutuhan umat Muslim untuk mengetahui apa yang dia konsumsi itu halal atau haram. Maka di Indonesia muncullah institusi seperti Majelis Ulama Indonesia yang memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk dari perusahaan tertentu, ya, misalnya perusahaan makanan. Nah, itu ada sertifikasi halalnya. Nah, atau di sini gejala keluarga dengan moral. Nah, seperti kita tahu, negara juga intervensi di dalam kehidupan keluarga. Artinya terdapat undang-undang yang mengatur hubungan di dalam keluarga, ya. Artinya ada undang-undang pernikahan di situ dengan siapa yang boleh dinikahi atau siapa yang tidak boleh. Nah, itu kan ada aturan-aturan, ya. Jadi ketika menikah dengan ada hubungan darah, nah itu tentu saja melanggar moral. Nah, untuk menegakkan moral itu tentu saja ditegakkanlah aturan-aturan. Dari mana aturan-aturan atau norma-norma itu? Adalah dari nilai-nilai. Bagaimana muncul nilai dan norma? Nah, itu dari interaksi masyarakat. Kita lihat Roncek dan Warren. Nah, Roncek dan Warren ini mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia di dalam kelompok-kelompok. Nah, di sini ada penekanan terhadap kelompok, ya. Kita tidak mengkaji manusia terpisah daripada kelompoknya, ya. Nanti ada lagi ilmu yang membahas perilaku individu, ya. Nah, itu adalah psikologi sosial. Tetapi ketika perilaku individu itu, ya, dikaitkan dengan individu yang lain, jadi itu sudah bermakna sosial, itu tindakan sosial. Nah, yang ketiga ada William F. Cockburn and Meyer F. Nimcoff mengatakan bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya adalah organisasi sosial. Nah, jadi ada
penelitian di sini, masyarakat itu diteliti ya secara ilmiah. Ilmiah itu ada syarat-syaratnya, dikatakan sesuatu itu dikatakan sebagai ilmiah. Ya, terhadap interaksi sosial, hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dan kelompok. Nah, hasil daripada interaksi antar individu itu adalah munculnya organisasi sosial. Ini salah satu produknya ya. Nah, lalu yang keempat kita lihat G.A. Van Dorn dan C.G. Lemers mengatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Senada dengan itu, Selo Sumarjan mengatakan bahwa dan Sulaiman Sumardi mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial. Apa itu struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial yang dalam definisi yang diungkapkan oleh Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Struktur sosial adalah bangunan sosial yang terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat. Nah, apa saja unsur-unsur pembentuk masyarakat itu? Ya, adalah individu sebagai anggota masyarakat, lalu lingkungan, kawasan yang menjadi di mana masyarakat itu berada, yang nantinya dari interaksi masyarakat dalam kawasan tersebut akan melahirkan kebudayaan, juga nilai dan norma yang akan mengatur kehidupan bersama di dalam masyarakat. Nah, unsur-unsur ini, membentuk masyarakat ini, ya, dia akan membentuk sistem atau pola hubungan. Nah, ini akan menunjukkan dinamika sosial di dalamnya. Ya. Kita lihat definisi yang dikemukakan oleh Sulaiman B. Taneko, mengatakan bahwa struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yakni kaedah-kaedah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Nah, ini adalah struktur sosial. Nah, sedangkan proses-proses sosial itu adalah ada yang bersifat asosiatif dan juga yang bersifat disosiatif. Asosiatif itu misalnya suatu proses sosial yang mengarah kepada integrasi seperti kerjasama, gotong royong, akomodasi dan lain sebagainya. Kemudian yang bersifat disosiatif adalah yang mengarah kepada disintegrasi, misalnya kontrapesi, konflik maupun kompetisi. Nanti akan kita bahas lebih dalam ya, apa itu proses sosial, lalu bentuk-bentuknya apa saja. Perubahan sosial. Nah, masyarakat itu tidak ada yang statis. Masyarakat pasti mengalami dinamika sosial. Ya. Perubahan sosial ada yang revolusi, ada yang evolusi, lalu ada yang progres, ada yang regres. Nanti kita akan bahas pula pada topik perubahan sosial. Nah, jika kita lihat dari beberapa definisi ini, maka terdapatlah simpul-simpul persamaan ya dari definisi yang diungkapkan oleh para ahli mengenai sosiologi. Yang pertama adalah manusia yang hidup di dalam kelompok ya, atau disebut dengan masyarakat. Nah, nilai dan norma itu adalah fakta sosial ya. Nah, perilaku individu itu akan dipengaruhi oleh social fact, karena social fact atau fakta sosial ini memaksa sifatnya terhadap individu. Individu ya, itu tidak ada yang bisa hidup sendiri sebenarnya. Ketika anak manusia itu dilahirkan tanpa ada manusia yang lain yang merawat dan menjaganya, maka makhluk manusia itu akan mati. Berbeda dengan halnya dengan hewan ya. Ketika bayi kuda lahir dia sudah bisa berjalan. Nah, sedangkan manusia tidak. Untuk itulah manusia membutuhkan manusia yang lainnya. Perilaku manusia atau interaksi sosial ya, pengaruh timbal balik, nah itu yang akan dipelajari sosiologi ya.
Lalu terdapat juga pola-pola hubungan antar manusia. Nah, pola-pola hubungan ini ada yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Ya. Terbagi lagi nanti. Pola-pola hubungan yang bersifat asosiatif yang mengarah kepada integrasi, misalnya kerjasama, ya, gotong royong, akomodasi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang bersifat disosiatif yang mengarah kepada disintegrasi seperti kontroversi, konflik. Ya. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan lembaga-lembaga sosial seperti norma-norma. Nah, lembaga sosial itu adalah seperangkat norma-norma yang ada di dalam masyarakat menjadi panduan. Ya. Nah, nilai dan norma ya yang disosialisasikan itu, kita mengetahui nilai dan norma itu karena ada yang mensosialisasikan. Jadi ketika nilai dan norma itu diketahui, ya, dipahami lalu ditaati sehingga terinternalize dia terhadap individu, mendarah daging, maka dikatakan norma dan nilai itu sudah melembaga. Nah, yang keempat adalah sosiologi juga mempelajari pola-pola kehidupan manusia yang kaitan dengan kondisi lingkungannya. Nah, manusia ini pasti akan mempengaruhi lingkungan dan lingkungan juga akan mempengaruhi manusia. Nah, perilaku manusia terhadap lingkungan, ya, ada kajian dalam sosiologi adalah kearifan lokal, ya, terhadap lingkungan. Nah, bagaimana masyarakat memperlakukan hutan misalnya, bagaimana memperlakukan hewan, ya, bagaimana membuat sebuah rumah di kawasan pesisir ataupun di pegunungan ataupun di daerah yang rawan gempa. Nah, ini adalah perilaku manusia yang terkait dengan lingkungan. Karena manusia itu pasti akan berpengaruh, ya, timbal balik dengan lingkungan. Ketika manusia itu berbuat baik terhadap lingkungan, maka lingkungan juga akan ramah terhadap manusia. Tapi jika manusia itu merusak lingkungan, mengeksploitasi lingkungan, maka lingkungan juga akan bersikap tidak ramah terhadap manusia. Seperti misalnya terjadilah banjir, terjadilah longsor misalnya, ya, polusi udara, ya, akibat kebakaran hutan misalnya dari asap yang ditimbulkan. Nah, inilah yang kita pelajari di dalam sosiologi, ya, yang hal-hal yang kita pelajari ini tersimpul di dalam terungkap di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli.